Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa, setelah saya menyapa, saya ingin tahu nih gimana kabarnya teman-teman. Semoga selalu sehat, bahagia, dan tentunya diberikan kelancaran rezeki, amin. Nah, kasus kali ini cukup diperbincangkan ya teman-teman, yaitu ada seorang ART yang berasal dari Indonesia. Dia tega merenggut kehidupan majikannya sendiri, padahal hubungan mereka itu begitu dekat layaknya seperti ibu dan anak. Dan kasus ini terjadinya di luar negeri, tepatnya di Australia. Kisah ini benar-benar sedih banget. Dan bagaimana kasus lengkapnya? Langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rikaro. Hani Papanicolaou adalah seorang perempuan cantik asal Indonesia. Ia berkulit sawo matang, manis, dan juga ceria. Diketahui saat ini ia berusia 38 tahun. Saat usia Hani 23 tahun, ia bekerja dan juga bertemu dengan kekasihnya yang bernama panggilan Nick. Beda usia mereka 20 tahun di atasnya, yaitu laki-laki kelahiran Sydney, Australia. Selang beberapa tahun kemudian, keduanya ini menikah di tanggal 16 November 2008, lalu pindah ke Sydney, Australia. Hingga di tahun 2018, keduanya dikaruniai seorang putra yang diberi nama Nicole. Awalnya, sang suami tidak mengakui bahwa itu adalah anaknya, dan ia menyatakan anak tersebut adalah anak dari selingkuhan istrinya. Sang suami tidak ingin menjadi ayah lagi di usianya yang sudah 60 tahun. Tapi lambat laun keduanya pun menjalani pernikahan seperti pasangan pada umumnya. Namun setelah kelahiran anak kedua dan ketiga, dirinya ini mulai bergaul dengan teman-temannya di luar rumah. Ya, yang bisa dibilang cukup nakal. Dia mulai pulang larut malam, mabuk-mabukan, dan juga mengenal judi. Bahkan dikatakan Hani juga sampai meminum barang-barang haram. Lanjut kehidupannya yang mulai rumit ya di tahun 2015. Hani merasa stres yang sangat berkepanjangan dengan statusnya yang hanya sebagai ibu rumah tangga. Ya pastinya membuat dia yang sebelumnya itu kayak terbiasa bekerja, mencari uang, memiliki pendapatan sendiri itu menjadi tidak cukup gitu ya untuk memenuhi gaya hidupnya yang kala itu mulai mengenal judi. Tahun 2018 saat itu ia melamar menjadi seorang ART dan juga sekaligus sebagai pengasuh seorang lansia yang telah berumur 92 tahun. Wanita tua itu bernama Mayori Wells. Walaupun usianya terbilang sangat tua, dirinya ini masih terlihat begitu cantik. Dirinya juga dikatakan sangat ramah dan baik dengan orang-orang di sekitar lingkungannya. Dia memiliki 2 putri yang sering mengajaknya untuk makan malam di luar dan juga berjalan-jalan di sekitar kediamannya. Nyonya Wells ya, dia hanya mengenal nama panggilan Hani dengan sebutan Papanicolaou. Dan dia bahkan tidak mengetahui siapa nama aslinya. Sebab lebih dari 1 dekade dirinya itu tidak ingin mengenalkan nama lengkapnya. Dan dia hanya memberitahu nama belakangnya gitu ya. Namun lambat laun ya, seperti anak ayam yang diberi makan oleh induknya, Hani pun akhirnya menyebutkan identitas aslinya. Dan dia bahkan menceritakan semua tentang kehidupan pribadinya. Nyonya Wells merupakan lansia yang dikatakan cukup baik pada Hani. Dia sering bertanya bagaimana keluarganya dan juga menanyakan kehidupan rumah tangga Hani. Ya, selayaknya seorang ibu kepada anak ya, dirinya juga memberikan uang lebih nih kepada Hani. Dia juga sering mengobrol dan juga berbincang akrab tentang kehidupan pribadi. Hingga suatu hari, dirinya ini pun mendengar bahwa sebelum Nyonya Wells ini tinggal di Ashbury, dirinya itu mempunyai real estate atau hunian di Box Hill dan telah menjualnya seharga 8 juta US dollar, dan jika dikumpulkan dengan harta yang dimiliki itu mencapai sekitar 113 miliar rupiah. Nah, disinilah teman-teman awal mula di mana Hani ini mulai dibutakan oleh nafsu.
Pada tanggal 2 Januari 2019, Hani mengecek rekening banknya yang kala itu tersisa hanya sekitar Rp160. Karena 15 menit yang lalu, dia telah kehilangan uang senilai $430 untuk berjudi di Centerbury Houlston Park RSL. Ia merasa marah dan juga sangat kalut. Dia tidak terima. Lalu pukul 10 pagi, dia ternyata segera meninggalkan klub lalu pergi menuju kediaman Nyonya Wells tempat dia bekerja. Dan setelah parkir, dirinya pun langsung melintasi taman dan memanjat pagar belakang rumah Nyonya Wells. Lalu dia masuk melalui halaman belakang. Kala itu Nyonya Wells terkejut ya akan kedatangannya Hani yang secara tiba-tiba di dalam rumah, karena kala itu dia seharusnya sedang berlibur. Hani seketika mengambil tongkat kayu yang berada di tangannya Nyonya Wells. Lalu dia memukul Nyonya Wells hingga tersungkur dan menganiayanya berkali-kali. Melihat Nyonya Wells ini membunyikan alarm pertolongan yang tergantung di lehernya, Hani kemudian mengambil tembikar dan juga barang-barang pecah belah lalu menghantamkannya ke kepala Nyonya Wells. Sampai kala itu dia sempat meminta tolong. Saat Hani ini malah lanjut menikam dengan 6 tusukan menggunakan pisau dapur. Beberapa detik Hani pun tersadar dan dia pun melihat Nyonya Wells yang kala itu yang telah dia anggap sebagai ibunya ini tergeletak tidak berdaya ya kan. Nah setelahnya dia pun mengingat langsung anak-anak, suaminya. Lantas dia sempat mengirimkan pesan nih melalui HP yang bertuliskan, "Tolong, saya akan mati. Saya pikir itu lebih baik untuk saya. Anda tidak akan pernah percaya saya lagi. Lebih baik saya mati. Tolong jaga anak-anak. Muak dengan kehidupan ini. Maaf, sedalam-dalamnya hatiku." Dan hingga akhirnya teman-teman, seorang tetangga mendengar keributan dan juga mendengar suara meminta tolong. Lalu segera mereka mendobrak pintu dan terkejut begitu melihat Nyonya Wells ini sudah bermandikan darah. Nyonya Wells kala itu masih sempat mengatakan, "Hani, si pembersih," katanya gitu. Dan setelahnya, dia pun langsung pingsan tidak sadarkan diri. Polisi kala itu langsung dengan mudah menemukan Hani. Dan bahkan tanpa perlawanan, Hani pun segera dibawa untuk ditahan di kantor polisi. Awalnya, ia berdalih bercerita karena dirinya ini tidak terima telah dituduh mencuri $50 milik Nyonya Wells. Dan dia mengatakan bahwa dirinya tidak sadar melakukannya karena dia memiliki gangguan jiwa. Nyonya Wells pun dibawa ke rumah sakit untuk melakukan pertolongan dan juga perawatan. Namun naas, setelah 6 minggu berlalu, dirinya pun menghembuskan nafas terakhir disebabkan pendarahan yang berlebih di dalam organnya. Dan teman-teman, berlanjut di persidangan, Hani pun mengakui bahwa dirinya ini mengalami amnesia dan memiliki gangguan jiwa serta depresi berat. Dia pun bercerita dia telah mengidap penyakit tersebut dari sebelum dirinya ini ke Sydney. Dan dia mengatakan dia mengidap gangguan tersebut karena didikan dari orang tuanya. Di mana dia dulu ini adalah seorang muslim dan dididik dengan keras dan mengatakan bahwa dulunya dia juga mendapatkan pelecehan gitu katanya teman-teman. Nah, setelah pernikahan dia juga bercerita bahwa hidupnya itu tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Kemudian saat dia mengenal obat-obatan dan juga judi, kala itu dia merasa bebas dan dia mendapatkan ketenangan katanya. Dan itulah yang dia katakan sebagai candu. Dan kala itu dia pun mulai merasakan kecanduan gitu ya. Dan teman-teman, persidangan pun terus berlanjut hingga ia pun ditetapkan 15 tahun penjara. Dan dia tidak dapat mengajukan banding karena ia dinyatakan sangat normal dan tidak sakit sama sekali. Sebab dia ini dapat bercerita dengan detail bagaimana dan apa yang terjadi dulu padanya. Hakim juga mengatakan bahwa dia sangat terlihat jelas motif yang ia lakukan hanya karena masalah finansial, bukan memikirkan keluarganya gitu ya. Nyonya Wells bahkan membayar gajinya itu cash dengan jumlah yang cukup untuk membiayai kehidupannya Hani. Sang suami kala itu juga tidak bisa memberikan kesaksian yang kuat karena dirinya juga hanya mengetahui bahwa istrinya ini memang hanya suka bepergian dengan teman-temannya. Dia juga tidak pernah mengakses akun media sosial milik istrinya itu. Dan syukurnya teman-teman, persidangan semakin menemukan titik terang. Dan pada akhirnya, Hani yang tetap mengatakan bahwa aku tidak ingat apa yang aku lakukan. Setiap hari aku bertanya dengan diriku sendiri, katanya gitu ya di persidangan. Dan Hani selalu mengatakan untuk membela diri ya. Dia bilang, saya terbangun dikelilingi oleh darah. Tiba-tiba saya terbangun dikelilingi oleh pisau katanya. Dan kala itu Nyonya Wells berada di lemari es
sudah dengan banyak darah dan aku tidak tahu apa yang telah aku lakukan, katanya gitu. Hani pun membuat gempar warga negara Indonesia. Dan kabarnya teman-teman, Hani mendapatkan hukuman 22 tahun penjara tanpa bisa mendapatkan pembebasan bersyarat hingga tahun 2034. Dan ini ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2022. Inilah kisah singkat seorang warga negara Indonesia yang bernama Hani Papanicolaou, seorang terdakwa percobaan pembunuhan dengan melukai seorang lansia yang berusia 92 tahun di Sydney, Australia. Oke, demikianlah teman-teman kasus yang cukup membuat terkejut ya, karena membawa nama Indonesia. So, gimana nih menurut kalian dengan kasus kali ini? Cukup sedih ya teman-teman, karena ibaratnya hanya karena nafsu untuk judi dan berharap menang, Hani sampai tega menyakiti orang yang telah banyak membantu dan juga begitu menyayanginya. Nah, kalau misalnya teman-teman punya pendapat lain, silahkan sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Dan teman-teman ingat untuk selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!